Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini yaitu dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian kebenaran firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Bapak Ibu, tema kita adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya. Siapa Dia? Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kira-kira perkara yang dialami oleh Paulus? Ya. Kalau kita lihat dalam konteks ini, Paulus lagi di dalam penjara, ya. Dan kita lihat perkara-perkara yang dialami Paulus. Mari kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 27. Saya akan bacakan bagi kita. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku berkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah-tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat 12 sebelum teks kita dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia baku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari, apa kira-kira perkara yang kita hadapi pada saat ini? Ya, mari kita sebutkan perkara-perkara yang kita alami pada saat ini. Tapi yakini dan imani, tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Ya. Dan Paulus banyak mengalami perkara-perkara yang dia hadapi, baik itu perkara yang besar, baik itu perkara kecil, semua dapat dia tanggung. Karena apa? Karena dia bersama dengan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari semangatlah menjalani kehidupan ini. Walau kita di dalam banyak tantangan, walaupun mungkin kita sekarang dalam pergumulan yang begitu berat, tapi mari kita nyatakan dengan iman percaya kita, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Inilah yang harus kita imani di dalam kehidupan kita. Ya, Paulus mengatakan
bahwa pemeliharaan Tuhan itu adalah pemeliharaan yang sempurna. Walaupun Paulus memiliki keterbatasan, dia adalah manusia yang lemah, tapi karena dia di dalam Tuhan, dia dikuatkan oleh kuasa Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari kita memang manusia yang lemah, tapi ada Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah manusia yang terbatas, tapi ada Allah kita yang tidak terbatas. Mari dalam segala keterbatasan kita, dalam segala kelemahan kita, dalam segala ketidaksempurnaan kita, mari serahkan itu kepada Allah kita, Allah yang sempurna dan Allah yang tidak terbatas. Sehingga apapun perkara yang kita alami, kita tetap memiliki semangat hidup, ya, semangat hidup walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi. Paulus juga dalam kehidupannya, dia memiliki semangat hidup di dalam Kristus walaupun banyak tantangan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Dia berdamai dengan situasi apapun yang dia alami, karena dengan itulah dia mampu bersyukur, dan di dalam itulah dia bisa melihat bahwa perkara-perkara yang dia alami tidak sebanding dengan kuasa daripada Tuhan. Perkara-perkara yang dia alami tidak sebanding dengan upah yang telah Tuhan tawarkan bagi dia, yaitu kehidupan yang kekal. Maka saudara yang terkasih, ada hal yang menarik, ya. Ada 4 kata yang menarik dalam teks kita ini. Yang pertama, segala perkara. Ya, tidak ada kecuali di sini, ya. Segala perkara. Perkara yang besar, perkara yang kecil, ya. Ketika kita hidup dalam Tuhan, kita mampu melewati dan menerima segala perkara-perkara yang kita alami. Yang kedua, ya, kalimat yang kedua adalah kutanggung. Ya, mari. Ya, memang kehidupan orang percaya tidak terlepas dari perkara-perkara. Ya, kehidupan orang percaya tidak seterusnya di dalam, ya, kenyamanan tanda kutip. Ya, hidup orang percaya pasti mengalami tantangan dalam hidup, tapi jangan takut. Mari kita tanggung semua perkara-perkara yang kita hadapi dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah putus asa. Yang ketiga, ya, ada kata di dalam. Ini rahasianya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekuatan dan mampu menghadapi berbagai pergumulan, yaitu ketika kita berada di dalam Tuhan. Ya, ini kekuatan itu. Ini rumusnya. Ya, bagaimana kita mampu menghadapi, menanggung segala perkara dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan pasti ada kekuatan. Di dalam Tuhan pasti ada damai sejahtera. Dan di dalam Tuhan ada penyertaan. Maka saudara yang terkasih, mari hiduplah di dalam Tuhan. Itu kuncinya. Hidup di dalam Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, ya. Andalkanlah Tuhan. Tuhanlah yang kita andalkan, sehingga kita tidak akan kecewa dalam hidup kita. Memang kita sering mengandalkan kekuatan kita, kita sering mengandalkan Tuhan, maka kita sering mengalami kecewaan dalam hidup. Karena apa? Karena manusia itu juga, orang lain itu juga adalah manusia yang lemah sama seperti kita. Tapi andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita, karena Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang memiliki kekuatan, Allah, ya, yang mampu mengatasi segala pergumulan perkara yang kita hadapi dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita katakan, ya, karena Tuhan aku sanggup. Bukan karena aku sanggup menjalani hidup ini, tapi karena Tuhan aku sanggup. Apapun yang kualami dalam hidup ini, tapi karena aku bersama Tuhan, kita katakan, aku
karena Tuhan aku sanggup. Ya, kita katakan karena Tuhan aku sanggup. Yang kedua kita katakan kekuatan dari Tuhan yang kuharapkan di dalam segala pergumulan. Ya, kekuatan daripada Tuhan yang kuharapkan di dalam segala tantangan yang kualami. Dan yang ketiga yang harus kita katakan, aku lemah, Dia kuat. Aku lemah, Dia kuat. Aku lemah, Dia yang menguatkan. Kita sadari kita adalah manusia yang lemah, tapi dalam Tuhan kita dikuatkan. Sehingga kita mengatakan aku lemah, Dia kuat, dan di dalam Dia aku dikuatkan. Dan kita katakan lagi, ya, aku kuat dan mampu di dalam Kristus. Ya, aku kuat dan mampu, ya, di dalam Kristus. Kalau tidak dalam Kristus, aku lemah dan aku tidak mampu. Tapi karena aku dalam Kristus, aku kuat dan aku mampu. Maka saudara yang terkasih, mari renungkanlah firman Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki hikmat dan kekuatan yang luar biasa untuk memelihara kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, artinya itu di dalam Dia, ya, ada kekuatan. Ya, Dia memberi kekuatan. Artinya itu tanpa Tuhan, ya, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Dan buat saudara kami yang mungkin pada saat ini terpapar COVID-19, mari katakan, di dalam Tuhan aku mampu. Ya, di dalam Tuhan aku dikuatkan. Dan perkara ini bisa saudara, ya, bisa saudara tanggung dengan kekuatan daripada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Katakan, ada Tuhanku yang mampu memberikan kekuatan kepadaku. Jangan pernah menyerah. Ketika saudara menyerah, disitulah penyakit itu makin merajalela. Tapi ketika saudara kuat dalam Tuhan, maka disitulah penyakit itu mulai reda. Yakinilah, karena di dalam Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Di dalam Tuhan kita mampu menghadapi segala perkara. Hiduplah dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan, serahkan kehidupanmu kepada Tuhan, maka Tuhan yang bekerja dalam segala kelemahan kita. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.